Pertama, pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office atau dikenal dengan WFO dan tugas kedinasan dari rumah atau work from home yang dikenal dengan WFH bagi aparatur sipil negara ASN pada Selasa dan Rabu tanggal 16 dan 17 April 2024. Hari ini kami terbitkan SE Kemenpan RB nomor 1 2024 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dan instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah setelah hari ini mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran sesuai hasil koordinasi dan masukan dari Pak Kapolri dan Kemenhub. Kemudian pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung pelayanan publik tidak dilakukan WFH. Sekali lagi, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100%. Adapun instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal 50% dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Jadi bisa 30%, bisa 40%, maksimum 50%. Nah, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100% seperti bagian kesehatan, rumah sakit, penjaga mercusuar, keamanan ketertiban, pemadam kebakaran, tidak boleh WFH. Energi listrik yang terkait dengan pos, transportasi, distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar lainnya. Sehingga untuk pelayanan langsung ke publik akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi. Instansi yang terkait dengan layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimum 5% diantaranya adalah misalnya bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analis, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa WFH sampai 50%. Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal 50%, artinya bisa 40%, 30%, dan sebagainya. Yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Contohnya, bila PPK menerapkan 40% WFH, maka 60% pegawai lainnya wajib WFO. Jadi PPK bisa segera mengatur hari ini untuk keperluan di Selasa yang akan datang. Yang kedelapan, pemerintah sebelumnya sebenarnya telah menetapkan libur cuti cukup panjang di Lebaran 2024 ini, di mana sebanyak 6 hari ditambah dengan libur akhir pekan sebanyak 4 hari, sehingga total libur pada tahun ini mencapai 10 hari. Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar tahun ini, di samping pasca Covid, kemudian THR cair 100%, kemudian kenaikan tunjangan dan seterusnya, dan ditopang oleh aksesibilitas yang semakin baik, jalan-jalan tol, penghubung yang cukup bagus, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik, sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang. Pak Kapolri telah menyampaikan kemarin pertelepon dengan kami, kepadatannya diperkirakan 1,2-1,3. Padahal normalnya 0,2 sekian, sehingga diprediksi akan ada kemacetan, dan kalau tidak ada rekayasa dan antisipasi dikhawatirkan ada kemacetan yang mengunci dan menyebabkan tidak efisiennya perjalanan menuju kantor masing-masing.